Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah berjumpa kembali. Semoga sahabat dalam kondisi sehat walafiat. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengambil ibrah dari perjalanan hidup sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan kepahlawannya dalam pertempuran Qadisiyah, dan beliau juga sebagai pembebas Madain ya. Beliau adalah seorang pemuda Mekah dari keturunan terhormat. Ayah dan ibunya dari golongan orang-orang yang memiliki kedudukan. Kakek beliau bernama Uhaib, putra dari Manaf yang merupakan paman dari ibunda Aminah, ibunda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang sering dikenal dengan nama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Di saat cahaya kenabian memancar di Mekah, Sa'ad kala itu masih begitu muda belia. Tapi dengan penuh perasaan belas kasih, penuh bakti kepada orang tua, dan beliau terkenal dengan cintanya kepada ibunya. Walaupun baru menjelang usia 17 tahun, namun beliau telah memiliki kematangan berpikir dan kedewasaan bertindak. Beliau tidak tertarik kepada aneka macam permainan yang menjadi kegemaran pemuda-pemuda Quraisy bayanya. Walaupun beliau punya harta, beliau punya kedudukan, tetapi tidak tertarik dengan permainan yang secara akal tidak mendatangkan manfaat dan faedah. Bahkan beliau mengarahkan perhatian untuk bekerja, membuat panah, memperbaiki busur, berlatih kuda, berlatih memanah, berlatih pedang. Itu yang dilakukan oleh beliau. Seolah-olah beliau sedang mempersiapkan satu pekerjaan besar gitu. Jadi seolah di depan mata ini ada peperangan besar, dan beliau merasa di usia belia itu harus mampu untuk melatih dirinya, sehingga hari-hari beliau belajar bagaimana memanah, berkuda, memainkan pedang, dan lain sebagainya. Beliau juga tidak tertarik dengan kepercayaan sesat yang dianut oleh kaum Quraisy kala itu. Tidak menyembah berhala. Seolah-olah beliau juga tengah menunggu uluran tangan yang penuh dengan kasih sayang untuk merubah keadaan gelap gulita kesyirikan itu menjadi terang benderang hidayah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengulurkan hidayahnya melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad ibn Abi Waqqas segera menerima panggilan tersebut. Ya, sehingga beliau ini juga tercatat sebagai orang ketiga yang mengucapkan syahadat. Ya, di usianya yang begitu belia. Bahkan sering beliau berucap dengan penuh kebanggaan. Apa ucapan beliau? Beliau mengatakan, "Saya mendapatkan kemuliaan sebagai orang ketiga masuk ke dalam Islam." Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersuka cita dengan Islamnya Sa'ad, karena beliau melihat pada diri Sa'ad itu terdapat ciri-ciri kecerdasan dan kepahlawanan yang menggembirakan. Beliau ibarat bulan sabit yang dalam tempo dekat akan menjadi purnama yang sempurna. Sahabat yang dicintai Allah, keturunan dan status sosial beliau begitu mulia. Ya, dan kemuliaan itu melapangkan jalan bagi beliau untuk mengajak pemuda-pemuda Mekah mengikuti langkah beliau untuk masuk Islam. Di samping itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga masih termasuk paman Nabi juga, ya, karena beliau keturunan dari Bani Zuhrah yang merupakan keluarga dari ibunda Aminah binti Wahab, ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika beliau sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa sahabat, tiba-tiba melihat Sa'ad ibn Abi Waqqas datang. Dengan bangga beliau berseru di hadapan mereka, "Inilah pamanku. Tunjukkan kepadaku siapa yang memiliki paman seperti pamanku ini." Masya Allah. Jadi Rasul berbangga terhadap Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan mengatakan, "Inilah pamanku. Tunjukkan kepadaku siapa yang memiliki paman seperti pamanku ini." Ya, jadi seolah bangga sekali dengan pamannya itu. Namun keislaman Sa'ad tidak langsung memberikan kemudahan, ya, yang mengenakkanlah bagi beliau. Sebagai pemuda muslim, beliau dihadapkan kepada tantangan pasti. Tantangan, ujian, cobaan berat dan keras. Ketika cobaan itu mencapai puncak, Allah menurunkan wahyu mengenai peristiwa yang dialaminya. Diceritakan ketika mengetahui bahwa beliau masuk Islam, ibunya marah bukan kepala.
Padahal ia adalah anak yang paling berbakti kepada ibunya. Tapi ibunya memutuskan untuk mogok makan sampai saat mau meninggalkan agama Islam. Jadi ibunya tidak akan makan sampai saat keluar dari Islam. Namun dengan penuh penyesalan, ya sebenarnya juga bukan penyesalan tapi berat hati gitu ya, saat menjawab, "Wahai ibu, saya tidak akan meninggalkan agama Islam walau apapun yang terjadi." Sang ibu kala itu dengan tegas dan keras pada pendiriannya. Dia benar-benar mogok makan dan minum sehingga tubuh dan tulangnya itu lemah, tidak berdaya sama sekali. Terakhir saat mendatangi ibunya untuk membujuknya makan. Namun sang ibu memang sudah bersikeras ya, tetap menolak dan bersumpah akan tetap mogok makan sampai mati kalau saat tidak keluar dari agama Islam. Coba bayangkan, yang sebelumnya begitu sayang kepada ibunya, segala kebutuhan ibunya dipenuhi, tapi tiba-tiba ibunya langsung marah dengannya dan meminta agar keluar dari Islam. Tapi saat berkata dengan lembutnya, "Wahai ibu, sesungguhnya saya sangat mencintai ibu, tetapi saya lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 1000 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu untuk memaksaku keluar dari agama ini, sungguh aku tidak akan meninggalkan Islam sebagai agamaku." Masya Allah. Melihat kesungguhan anaknya, ibunya pun mengalahnya dan menghentikan mogok makan walaupun dengan perasaan terpaksa. Dan karena peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Luqman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kalau keduanya orang tua itu memaksa engkau untuk menyekutukanku dengan apa yang tidak engkau ketahui, maka jangan turuti. Tetapi pergaulilah mereka keduanya di dunia ini dengan baik. Sahabat yang dicintai Allah, setelah memeluk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan sumbangan besar terhadap agama Allah ini. Dengan berbagai prestasinya yang gemilang, ia turut mengagungkan agama Allah. Seperti tidak mau ketinggalan itu. Beliau nyaris mengikuti semua peperangan, baik semasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup atau ketika beliau telah berpulang ke rahmatullah. Dalam perang Badar, saat berangkat menuju medan laga bersama dengan adiknya Umair ibn Abi Waqqas. Saat itu Umair masih remaja, belum lama mencapai usia baligh lah, kurang lebih gitu ya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin berkumpul dan bersiap sebelum berangkat perang, Umair mengendap-endap, takut kalau tidak diperkenankan karena baru saja baligh gitu ya, nggak boleh nanti ikut perang. Maka mengendap-endap ini adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sengaja mengangkat kedua kakinya setinggi-tingginya sambil jinjit itu agar dikira usianya dewasa, agar tetap terpilih untuk bisa ikut perang Badar. Ya, tapi usahanya itu juga butuh sesuatu yang lebih lagi sampai beliau itu akhirnya menangis agar diperbolehkan untuk berjuang membela agama Allah. Coba bayangkan ya, baru usia baligh, betul-betul punya keinginan untuk ikut berperang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai menangis, pokoknya harus boleh ikut. Ya, dan setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas memohonkan izin kepada Rasul, yang akhirnya Rasul juga memperbolehkannya. Akhirnya dengan senang hati saat menemui adiknya dan mengikat pedang di bahu Umair, yang kala itu mungkin pedang masih agak sulit ada di bahunya ya, bersama membela agama Allah di medan perang. Seusai peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke Madinah seorang diri. Karena apa? Karena adiknya Umair tinggal di bumi Badar bersama dengan para syuhada. Beliau, Umair ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, meninggal dunia di sana sebagai syahid. Saat merelakan adiknya kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap pahala dan ridhonya. Lalu di perang berikutnya, di perang Uhud meletus. Sebagian tentara kaum muslimin terpaksa melarikan diri. Rasulullah tinggal di medan tempur bersama dengan sekelompok kecil kaum muslimin yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Satu di antara mereka ternyata adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berdiri melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panah tergenggam di tangannya.
tak satupun anak panah yang meluncur dari busurnya melainkan mengenai sasaran dengan jitu. Pokoknya begitu ada yang mendekat langsung dipanah cedak, mendekat dipanah cedak, dan semua yang terkena panahnya tewas seketika. Namun semua prestasinya yang gemilang dalam berbagai peperangan itu tidak sebanding dengan kesuksesan yang diraihnya kala memimpin perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah adalah perang penaklukan Persia di masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertekad menyerang kerajaan Persia yang terkenal dengan gagah, perkasa, jago, pokoknya luar biasa lah itu. Tapi beliau ingin menggulingkan pemerintahan itu dan menumpas agama berhala sampai ke akar-akarnya dan menghapusnya dari peta muka bumi ini. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada gubernur dari setiap wilayah supaya mengirim orang yang memiliki senjata, memiliki kuda, memiliki kelebihan dalam bertempur, berpikir, berstrategi, bahkan yang pintar bersyair dan berpidato, yang bisa mengobarkan semangat perang. Maka tumpah ruahlah ke Madinah para pejuang muslim dari segenap pelosok. Setelah semuanya selesai memberikan laporan, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu merundingkan dengan beberapa sahabat yang berwenang untuk memutuskan siapa yang bisa ikut, siapa yang tidak, dan terakhir siapa yang bakal memimpin pasukan perang kaum muslimin. Akhirnya mereka sepakat secara aklamasi menunjuk Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sang singa yang menyembunyikan kukunya itu, sebagai panglima perang. Sebelum angkatan perang yang besar itu berangkat, Khalifah Umar berpidato memberikan amanat. Wahai Sa'ad, janganlah terpesona walaupun engkau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan terpesona walaupun engkau adalah sahabat beliau. Sesungguhnya Allah tidak menghapus sesuatu kejahatan dengan kejahatan, tetapi Allah menghapus kejahatan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, tidak ada hubungan kekeluargaan antara Allah dengan seorang, melainkan dengan menaatinya. Setiap manusia sama di sisi Allah, baik bangsawan ataupun rakyat jelata. Allah adalah Tuhan mereka, dan mereka adalah hamba-hambanya. Mereka memiliki keutamaan atau tidak di mata Allah, itu tergantung dengan takwanya. Dan mereka memperoleh karunia Allah itu juga karena taatnya. Perhatikanlah cara Rasulullah yang engkau ketahui dan tetaplah ikuti jalan beliau. Bismillah, berangkat. Maka berangkatlah pasukan besar berjumlah kurang lebih sekitar 30.000 ya, kaum muslimin kala itu. Yang di dalamnya ada 99 pejuang yang pernah ikut dalam perang Badar, ada sekitar 319-an orang yang ikut dalam Bai'atul Ridwan, ada 300 pahlawan yang pernah ikut pembebasan Mekah, bahkan 700 lebih itu adalah putra-putra sahabat-sahabat juga itu ya. Jadi jumlahnya Masya Allah luar biasa, yang penuh dengan orang-orang mulia. Sampai di Qadisiyah sekitar kurang lebih ya 8 km ya dari Kufah, kalau nggak salah selatan Kufah itu ya. Sa'ad ibn Abi Waqqas menyiagakan seluruh pasukannya untuk bertempur hebat. Saat itu beliau tengah sakit parah. Sampai di Qadisiyah itu beliau sakit parah, sahabat. Masya Allah ya. Dan ketika sakit parah itu untuk bergerak aja susah. Dengan menambahkan diri dan menanggung rasa sakit yang dideritanya itu, beliau naik ke rumah gitu, peristirahatan, dan memberikan pidato dari atas bangunan itu. Suaranya yang berwibawa penuh dengan semangat membaja menyebabkan masing-masing prajurit berubah menjadi kesatuan yang utuh. Bahkan satu persatu tentara Persia itu jatuh tersungkur disambar senjata kaum muslimin. Dalam pertempuran itu pula jenderal mereka dari Persia, Jenderal Rustum itu ya, panglima tentaranya Persia, itu ditebas pedang oleh tentara kaum muslimin sehingga terpisah antara kepala dan tubuhnya. Sisa-sisa pasukan Persia itu lari kocar-kacir ya, kemudian dihalau oleh kaum muslimin sampai ke Nahawan, bahkan sampai ke Madain ya. Ketika meletus perang Madain, Sa'ad ibn Abi Waqqas kembali menunjukkan prestasinya. Pasukan Islam berhasil menyeberangi sungai Tigris ya, itu seolah bagaikan malaikat yang berjalan di atas air saking cepatnya gitu. Dan
Kota Madain yang kala itu merupakan kota metropolis, kota kedua dari ibu kota Persia gitu ya, itu berhasil mereka kuasai. Sa'ad bin Abi Waqqas dianugerahi oleh Allah juga, sahabat yang dimuliakan Allah, untuk usia yang panjang. Beliau sempat terpilih sebagai salah satu dari 6 sahabat yang dicalonkan untuk menjadi pengganti Khalifah Umar. Tapi dengan penuh kerendahan hati, beliau menolak jabatan tersebut. Ya, begitu juga tatkala meletus perselisihan antara kelompok Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Sa'ad tidak memihak ke sini dan tidak memihak ke sana, tidak memihak ke kedua belah pihak. Beliau memilih diam. Dan pada tahun 54 Hijriah, dalam usia kurang lebih 80 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke rahmatullah. Saya Arifin Nugroho untuk sahabat